Soekarno, Tante Lin, Sinterklas Hitam, Jejak Diplomasi dan Budaya. Jakarta, pada tanggal 5 Desember tahun 1957 perayaan Sinterklas yang biasa diselenggarakan komunitas Belanda di Indonesia berubah menjadi mimpi buruk. Presiden Soekarno mengambil langkah tegas dengan melarang perayaan tersebut, bukan sekadar menolak tradisi Belanda, tetapi sebagai bagian dari respons keras terhadap ketegangan politik antara Indonesia dan Belanda terkait perebutan Irian Barat. Selama bertahun-tahun, setiap tanggal 5 Desember Batavia, sekarang Jakarta, dipenuhi kemeriahan perayaan Sinterklas. Sosok berjanggut putih itu tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, berarak keliling kota, hingga berpesta di Societe Harmony. Namun, di tahun 1957, suasana berubah drastis. Keputusan PBB yang tetap mempertahankan Irian Barat di bawah kekuasaan Belanda memicu amarah Soekarno. Sebagai balasan, ia tidak hanya melarang perayaan Sinterklas tetapi juga memerintahkan nasionalisasi perusahaan Belanda dan mengusir sekitar 50.000 warga Belanda dari Indonesia. Momen ini dikenang sebagai Sinterklas Hitam atau Zwarte Sinterklas, sebuah peristiwa yang menandai akhir dari kehadiran besar Belanda di Indonesia. Apa yang sebelumnya menjadi hari penuh tawa dan hadiah berubah menjadi hari ketakutan dan perpisahan. Salah satu yang terdampak dari peristiwa ini adalah Tante Lien, penyanyi Belanda yang lahir di Surabaya. Tante Lien, yang dikenal dengan lagu GF Mijmar Nasi Goreng, mencintai Indonesia, terutama kota kelahirannya. Namun, takdir berkata lain. Saat berusia 14 tahun, Tante Lien menjadi korban pengusiran massal akibat Sinterklas Hitam. Ironisnya, saat peristiwa itu terjadi, ia sedang berlibur di Belanda dan akibat kebijakan Soekarno, ia tak bisa kembali ke Indonesia yang ia anggap sebagai tanah airnya. Perasaan rindu itu kemudian dituangkan dalam karya-karyanya, baik dalam lagu maupun persona yang ia tampilkan di televisi Belanda. Pelarangan perayaan Sinterklas bukanlah keputusan yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari respons besar Indonesia terhadap kebijakan Belanda yang terus mempertahankan Irian Barat. Keputusan pengusiran ini menyebabkan 46.000 orang Belanda kehilangan rumah mereka, memaksa mereka meninggalkan Indonesia dalam waktu singkat. Beberapa dari mereka adalah generasi yang lahir dan besar di tanah air yang kini harus mereka tinggalkan selamanya. Hari yang seharusnya penuh dengan keceriaan berubah menjadi hari perpisahan. Sinterklas yang biasanya membawa hadiah dan kebahagiaan, kini menjadi simbol perpisahan dan perpecahan. Sinterklas Hitam bukan hanya sekadar pelarangan sebuah perayaan, tetapi mencerminkan dinamika hubungan Indonesia-Belanda pasca kemerdekaan. Ini menjadi pengingat bahwa diplomasi dan politik bisa mengubah nasib banyak orang dalam sekejap. Hingga kini, peristiwa ini tetap menjadi bagian dari sejarah yang tak terlupakan bagi mereka yang mengalaminya, baik di Indonesia maupun di Belanda.